di mana kita dulu itu sangat buta dengan iman. Tapi di Islam itu mengajarkan kita untuk kita tuh berakal dulu, baru beriman. Bukan beriman dulu, baru berakal. Karena kalau orang beriman dulu, baru berakal, pasti dia akan beriman buta. Karena dia hanya mengikuti aja, tanpa dia tahu dari mana Tuhan yang betul yang harus disembah. Jadi kesimpulannya teman-temanku Kristen, mari lembutkan hatimu teman-teman. Buka hatimu. Hati. Ya Allah, saya merasakan demi Allah, demi Rasulullah. Waktu saya Jumatan, air mata saya penuh. Demi Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Allahu Akbar. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus dan semua nabi-nabi terdahulu. Ya Allah, semoga teman-teman yang menjadi pahlawan ya. Teman-teman apologet ini diberkahi, dilindungi ya Allah. Panjangkanlah umur mereka semua ya Allah, agar mereka bisa menyadarkan, khususnya orang-orang terdekatku ya, teman-temanku yang di sini mayoritas Katolik. Semoga teman-temanku yang baik-baik itu mau menerima hidayah ya Allah. Demikian ya. Dicontohkan, bukan lagi diajak, dicontohkan. Masya Allah. Bahkan beliau saya akui ya, Nabi Muhammad, kalau dipanggil dia nggak menoleh begini, tapi membalikan seluruh badannya. Masya Allah. Tuh, itu baru adab. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tetapi kalian tidak sanggup menerimanya. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan memuliakan aku. Siapa lagi yang memuliakan nabi-nabi terdahulu? Hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, bahkan Siti Maryam pun dimuliakan. Di surat Maryam ayat 28 ya. Maryam itu bukanlah dia keturunan Harum, dia bukanlah perempuan zina. Hanya Islam, hanya Al-Quran yang memuliakan nabi-nabi terdahulu. Coba kalau teman-teman baca kitab Sirah Nabawiyah, teman-teman Kristen ya, pasti kalian itu kaget. Bahkan kalian bisa nangis di situ. Karena ajaran kasih yang sesungguhnya itu hanya berada di agama Islam yang mengajarkannya. Ya Allah, saya juga bersyukur Kak. Saya menemukan kebenaran dan cahaya itu hanya ada di Islam. Terbukti waktu kita sholat itu kita rasa ringan badan kita udu dulu, mensucikan diri. Bahkan kita berdoa ya Allah. Kita pengen lama banget ya Bang ya. Iya betul. Karena kita di situ kita nangis. Kita nangis ya Allah. Betapa dosaku selama ini. Aku tidak pernah taat dan takluk kepada nggak pernah takut kepada Tuhan. Tapi setelah di Islam aku sangat takut kepada Tuhan. Allahu Akbar. Karena umat Islam itu sejatinya jangankan Tuhan, Nabi Muhammad aja kami sangat takut tunduk, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah saudariku, makanya kita harus kuat iman kita, tetap jaga, karena di luar Islam sudah pasti. Kasihan teman-temanku, saudaraku juga ada yang masih di luar Islam. Semoga hidayah itu datang kepada mereka ya saudari ya. Semoga Allah membuka pintu hati mereka, teman-temanku, apalagi seorang-orang terkasihku, agar mereka menerima hidayah dan memeluk Islam. Karena satu-satunya agama yang benar, ya bukan paling benar tapi yang benar, kata Ustaz Yusufi betul, agama yang benar hanya Islam aja. Beliau dan teman-teman apologet yang lain, Bang Zuma, luar biasa inspirasi. Jadi saudariku, terima kasih ya, udah waktunya udah dinaikin. Kita saling mendoakan. Saya selalu mendoakan saudariku agar tetap istiqomah, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang panjang, sehat selalu saudariku. Semoga apa yang saudari inginkan dipermudah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya amin ya rabbil alamin. Ya, makasih saudariku, aku udah kuat nangis. Oke. Bang KTP sebenarnya saya pengen dari kemarin kan waktu Bang KTP naik di tempat Ustadz Yusuf PI ya. Nah itu kan ada visi yang di tag saya waktu Abang syahadat gitu. Nah sebenarnya memang dari kemarin itu saya ini aja ya, bisa mudah-mudahan saya bisa sharing nih sama Bang KTP nih ya kan, untuk kenapa sih meninggalkan keyakinan yang lama terus memeluk ini. Nah Masya Allah tabarakallah, malah Abang yang datang ke sini request gitu tanpa saya tuh ngomong, padahal saya hanya bilang ya Allah, ya Allah pertemukan dong ya Allah orang yang seperti ini biar kami bisa saling mengingatkan, menguatkan dan menjadi contoh dan inspirasi buat teman-teman yang lain gitu.
Coba dong Amin ya Bang Allah. kasih juga, ini kan kita ada 1.200 orang yang menguatkan banget Abang itu untuk beralih atau pindah balik ke fitrahnya Abang seperti itu, kenikmatan dan ketidaknikmatan itu tadi bisa Abang sharingkan ke kita. Ya, seperti itu tadi saudariku. Eh, yang saya rasakan ya, yang membuat hati saya sangat terpukul. Bahkan setelah saya tahu bahwa kisah di buku di kitab Sirah Nabawiyah, Hmm. kisah tentang baginda Rasulullah ya, Nabi Muhammad yang begitu mulia, beliau sangat jujur dari kecil ya, beliau sudah dijuluki orang yang sangat dipercaya ya, sangat memegang amanah sehingga beliau dijuluki Al-Amin ya. Tidak ada satu kata pun dari beliau, mulut beliau yang berdusta atau berbohong. Itulah yang menyebabkan sejazirah Arab itu semuanya memeluk Islam kan. Mayoritas memeluk Islam. Itu terbukti bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nabi-nabi terdahulu tidak sanggup, ya kan? Tidak sanggup menghadapi kekafiran ya dari teman-teman, dari saudara-saudari kita yang terdahulu ya. Namun Nabi Muhammad mampu berjihad untuk membebaskan saudara-saudara kita dari kekafiran, dan beliau benar-benar menjunjung tinggi amanah, dan apapun yang keluar dari mulut beliau ya, Nabi Muhammad tidak ada selain wahyu dari Allah. Itulah yang saya sangat salut sama Nabi Muhammad ya, suri teladan umat muslim. Dan Kenapa terbukti saat Abang, ini kenapa Abang bisa sepercaya dan seyakin itu? ya, itu karena saya membaca buku kitab Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad membebaskan budak-budak, bahkan dia mengangkat seorang anak ya, dan dibebaskan, dimerdekakan dari statusnya budak, disejajarkan derajatnya. Ya, itu tidak bisa dilakukan oleh orang zaman sekarang. Jarang yang mampu melakukan demikian. Namun beliau bisa berakhlak seperti itu, dan banyak sekali selain beliau itu sangat jujur, beliau juga tuh sabar, panjang sabar ya. Kalau kita baca buku Sirah Nabawiyah itu bisa nangis kak. Demi Allah nangis. Karena sesungguhnya ajaran yang betul itu, yang ya, cinta kasih itu ada di agama Islam kak. Ya terbukti setelah beliau meninggal, tongkat estafet pindah ke Abu Bakar ya, menjadi khalifah. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, pindah ke ke Umar bin Khattab ya, menjadi khalifah atau pemimpin ya, Amirul Mukminin ya, dijuluki Amirul Mukminin. Beliau pernah membuktikan ya bahwa ajaran Nabi Muhammad itu seperti apa, di mana waktu beliau mengirim sahabatnya Amr bin As untuk menjadi gubernur di Mesir ya, waktu itu Amr bin As ini melihat ada satu gubuk di depan istananya, yaitu gubuk orang Yahudi ya. Beliau orang Nasrani ya, Yahudi ya. Dia ingin agar tempat itu dibangun masjid, Hmm. dan beliau memanggil orang Yahudi itu dan ingin membeli. Namun orang Yahudi tidak mau karena orang sudah tua. Bapak-bapak itu semata wayang ya. Hmm. Kemudian karena beliau tidak mau, terpaksa dibongkar dan dibangunlah masjid. Nah, orang Yahudi ini pergi lapor kepada Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin waktu itu, pemimpinnya. Dan yang saya salut ya, beliau sebagai pemimpin, Umar bin Khattab sangat bijaksana. Beliau menulis di tulang ya, dengan pedangnya, Ya, tulisan benar. merah, ya diberikanlah kepada orang Yahudi yang udah tua itu, bawah ini, dan berikan kepada Masya gubernur Allah. Amr bin As. Setelah disampai di sana, Amr bin As waktu membaca surat itu, tulang itu, melihat tulisan itu, beliau gemetar. Garisan, Bangun lagi garisan katanya. panjang aja, garisan panjang aja. Ya betul, bangun lagi, bangun lagi. Ini dari kemudian orang Yahudi itu bertanya, apa sebenarnya yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, sehingga kamu tiba-tiba ingin membangun? Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tulang ini ya lebih kuat dari kekuasaanmu, dan garis lurus ini, garis alif, berbuatlah lurus seperti huruf alif ya, alif. Pokoknya seperti itulah kak. Jadi Ya, saya paham. setelah orang Yahudi itu mendengar itu, dia berkata, karena begitu mulia dan bijaksananya ya, dengan jujurnya
Amirul Mukminin atau pemimpin Umar bin Khattab, saat ini juga saya asyhadu alla ilaha illallah. Dia bersyahadat. Jadi dia langsung masuk Islam waktu itu. Dan bahkan dia mewakafkan ya. Dia mengikhlaskan yang udah dibongkar, nggak usah lagi dibongkar, biarkan itu jadi masjid tempat kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa ajaran kasih. Itu karena bijaksana dan begitu adilnya ya. Seorang pemimpin Umar bin Khattab, dan beliau sangat sederhana. Beliau hanya tidur di masjid ya. Itu contoh pemimpin yang penuh dengan kasih sayang ya, dan tidak memandang bahwa dia seiman atau tidak, tetapi dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad, di mana beliau melindungi ya kaum Yahudi, Nasrani yang meminta perlindungan kepada mereka waktu perang. Banyak sekali kisah di buku kitab Sirah Nabawiyah yang menyadarkan kita. Abang kok baru baca satu buku, abang udah langsung bisa percaya begitu aja, Bang? Dan berapa Ya. lama abang untuk memahami itu, Ya, mempelajari? sebelumnya saya sudah belajar dulu di Bible. Oke. Nah, jadi yang membuat saya itu meyakini bahwa Bible itu, mohon maaf ya, bagi saya bukanlah kitab suci ya. Mohon maaf teman-temanku Kristen. Karena di situ bagi saya di Bible itu, Buat room kita kuat. Izin Bang, saya minta waktu sedikit. Teman-teman Siap, naikkan like live kita sama love orange-nya biar room kita kuat, teman-teman. Oke, barakallahu fiik, barakallahu fikum. Silakan dilanjut Bang. ya baik. Karena di Bible itu ya 300 lebih ayat itu mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Mohon maaf ya teman-teman Kristen ya, saya berkata secara fakta ya dan real ya. Dan teman-teman boleh membuktikan, silakan baca di Perjanjian Baru ya, bahwa di mana Yesus sendiri berkata ya. Kita ambil contoh saja di Markus 12:29. Yesus berkata, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa." Kemudian Yohanes 17:3 ya. Hidup yang kekal itu yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, ini sinkron dengan di Al-Qur'an, di surat di Al-Ikhlas ayat 1 ya, di mana Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu esa. Sinkron. Bahkan di Perjanjian Lama pun ada di Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel Adonai Elohim Adonai Ahad. Tuhan itu esa. Jadi ajaran di Bible itu Tuhan itu esa. Yesus pun berkata demikian. Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Matius 5:37. Bapa yang bersaksi tentang aku ya. Suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Namun saya bingung. Bagaimana kalau mengatakan Yesus berkata demikian, sedangkan waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, turunlah Roh Kudus berupa burung merpati, dan terbukalah langit, terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Suara dari mana? Sedangkan sebelumnya Yesus berkata suaranya tidak bisa kau dengar. Jadi banyak hal yang membuat saya tuh ingin belajar mencari kebenaran, karena saya tidak menemukan ya perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dialah sang pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Itu nihil. Bahkan Kak, Kakak bisa buka di Nehemia 8 ayat 6. Di situ jelas bahwa Esra dulu ya, mereka tuh sholat berjamaah. Sudah ada. Boleh kita buka Kak? Ya, benar. Untuk membuktikan? Ya. Silakan Nehemia, dibuka. ya, Nehemia 8 ayat 6. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Sama kan? Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut, ya, ruku, mereka berlutut dan sujud, menyembah kepada Tuhan, dan muka sampai ke tanah. Yang melakukan ritual ibadah seperti ini hanyalah Islam, umat Muslim. Waktu sholat itu muka sampai di tanah, bersujud, ruku, bahkan mengangkat tangan, ya, mengatakan Allahu Akbar. Merinding saya Kak. Gak sanggup Kak. Merinding tangan. Insya Allah Merinding saya. Kak. Ya, itu tadi ya teman-teman. Makanya saya bilang, teman-teman kalau yang mengucapkan tidak baik tentang mu'alaf dan lain sebagainya, tentang Al-Quran, tentang Islam, kalian pelajari dulu. Kalian nggak usah repot-repot untuk mencari tahu ya isi-isi dari Al-Quran. Kalian cukup pelajari, perdalami dari kitab yang saat ini kalian yakini aja dulu gitu. Karena kami pun bisa sampai ke sini, itu karena kami membaca kitab yang dulu kami yakini, yang kami imani. Itu mengantarkan kami mencari tahu yang mana yang benar sebenarnya. Itu teman-teman. Jadi kalian nggak usah repot-repot mempelajari miliknya orang lain dulu,
Tapi pelajari dulu diri kalian, pelajari dulu apa yang kalian miliki. Itu teman-teman. Abang ke-mute itu. Iya bang, saya juga nggak bisa nahan air mata bang dari tadi. Iya. Pertama kali ketemu sama abang aja, saya dari tadi udah nahan air mata ini bang, sampai tadi nggak bisa tahan. Karena Kak, kenapa ya saya kita bisa bersyukur. seperti itu? Saya bisa merasakan apa yang dirasakan bang KTP ya, KTP teman-teman. Saya pernah di fase itu soalnya gitu. Makanya saya ngerti sekali apa yang dirasakan beliau gitu. Dan Masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa sekali. Nikmatnya kita pertama kali memeluk Islam itu teman-teman Betul. tak bisa digambarkan. Makanya saya yakin, saya yakin cobaan-cobaan untuk kami mempertahankan iman Islam kami ini tidak mudah ya. Termasuk juga Bang KTP, hujatan, hinaan, cacian, makian itu dijauhin orang-orang terdekat, diuji secara fisik, secara mental, pikiran, bahkan mungkin pekerjaan dari keluarga itu banyak sekali. Kita diuji dengan waktu yang bersamaan, itu nggak mudah teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak kenikmatannya itu? Beda sekali teman-teman. Malah justru di saat kita diuji seperti itu, bertambah kenikmatan kita semakin ingin bersujud itu lebih lama teman-teman. Saya yakin banget. Karena sejatinya kita tuh sejujurnya Kak, mohon maaf, sejujurnya kita tuh mengikuti perkataan Yesus. Di mana Yesus berkata di Matius 5:37, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Kemudian beliau membuktikan di mana waktu beliau berdoa di Taman Getsemani, ya. Beliau maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Di situ beliau membuktikan bahwa beliau adalah seorang Muslim, di mana beliau berserah diri, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Seperti kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa seperti itu. Jadi beliau berserah diri. Itu membuktikan bahwa beliau adalah seorang Muslim. Jadi kalau saya mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu adalah semua adalah Muslim, betul, sepakat. Dan sekarang pada zaman ini yang dijuluki Muslim hanyalah umat Islam. Karena Islam di mana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat saya itu semangat dan terbukti perasaan saya sangat ringan ya. Mungkin kakak juga merasakan ya, waktu kita sholat itu ringan. Bahkan waktu Jumatan itu kak, saya nangis kak. Allahu Akbar. Saya berdoa buat orang-orang yang sudah menyadarkan saya ya. Apologet Islam, Bang Juma, Ustadz Yusuf, inspirasi semua mereka tuh ya. Saya berdoa buat mereka ya Allah. Komal-komal Islam itu semoga mereka diberkahi ya, dilindungi, dikuatkan, dan selalu diberikan rahmat kepada Allah, kepada mereka ya Allah. Teman-teman apologet ini sebenarnya pahlawan mereka. Mereka telah membangunkan kita dari tidur panjang ya, di mana kita dulu itu sangat buta dengan iman. Tapi di Islam itu mengajarkan kita untuk kita tuh berakal dulu baru beriman, bukan beriman dulu baru berakal. Karena kalau orang beriman dulu baru berakal, pasti dia akan beriman buta. Karena dia hanya mengikuti aja tanpa dia tahu dari mana Tuhan yang betul yang harus disembah. Jadi kesimpulannya teman-temanku Kristen, mari lembutkan hatimu teman-teman. Buka hatimu. Hati. Ya Allah, saya merasakan demi Allah, demi Rasulullah. Waktu saya Jumatan, air mata saya penuh. Demi Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Allahu Akbar. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus dan semua nabi-nabi terdahulu ya Allah. Semoga teman-teman yang menjadi pahlawan ya. Teman-teman apologet ini diberkahi, dilindungi ya Allah. Panjangkanlah umur mereka semua ya Allah. Agar mereka bisa menyadarkan, khususnya orang-orang terdekatku ya, teman-temanku yang di sini mayoritas Katolik. Semoga teman-temanku yang baik-baik itu mau menerima hidayah ya Allah. Amin. Ya amin. Kak, saya nggak sanggup lagi kak. Halo. Assalamualaikum kak. Kak Gregorius. Ke situ aja nggak apa-apa. Ini ada saudara kita juga. Beliau juga mualaf bang. Iya. Ya. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.
Ya Allah. Nggak apa-apa bang, abang masuk aja bang, saya juga udah nggak mampu bang sebenarnya. Ini masya Allah. Dulu saya waktu masih di luar daripada Islam, saya nggak mampu mendoakan orang lain yang baik. Dan saya juga berprasangka bahwasanya saya yang paling baik, orang itu yang selalu nggak baik sama saya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Islam membimbing saya. Baginda Rasulullah SAW itu mencontohkan untuk kita selalu berprasangka baik kepada orang yang walaupun dia jelas sudah tidak memperlakukan kita dengan baik gitu. Dan membalas mereka dengan cara yang baik. Mendoakan mereka dengan yang baik. Itu Masya Allah gitu. Oke, silakan abang ambil alih, lanjut.